anak-anak, apa kabar? Di video ini, kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa itu laju reaksi dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Kita sering mengamati, ada kalanya suatu reaksi berjalan cepat dan ada kalanya suatu reaksi berjalan lambat. Sebelum kita mempelajari kapan suatu reaksi berjalan cepat dan kapan suatu reaksi berjalan lambat, kita harus tahu terlebih dahulu terkait definisi dari laju reaksi. Definisi laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Jika kita notasikan, maka delta C per delta T. Mengapa suatu reaksi lebih cepat dibandingkan reaksi lainnya? Apa faktor yang mempengaruhinya? Kita simak penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada penjelasan berikut ini. Faktor pertama yang mempengaruhi laju reaksi ialah suhu. Suhu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu energi yang dapat diserap oleh masing-masing molekul bereaksi. Energi ini digunakan oleh suatu bereaksi untuk dapat bergerak lebih cepat. Sehingga adanya kenaikan suhu akan dapat mengakibatkan kenaikan gerakan molekul suatu bereaksi. Apabila suhu dinaikkan, maka tumbukan antar molekul akan meningkat. Apabila suhu diturunkan, maka tumbukan antar molekul akan menurun. Peningkatan pergerakan molekul ini diakibatkan karena meningkatnya energi kinetik yang menyebabkan molekul dapat mencapai keadaan transisi. Secara berkelanjutan, hal ini akan mengakibatkan sejumlah tumbukan yang terjadi antar partikel. Apabila terjadi tumbukan, maka energinya akan semakin besar dalam pemrosesan terjadinya suatu reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berikutnya adalah konsentrasi. Coba perhatikan jemuran baju yang ada pada halaman rumah. Kemudian, perhatikan dengan saksama paku yang terdapat di jemuran baju tersebut. Secara perlahan, perhatikan kembali paku tersebut. Mengapa lama-kelamaan paku tersebut berkarat? Sebelum itu, bagaimana cara kita tahu bahwa paku tersebut telah berkarat? Untuk mengetahui kapan paku tersebut berkarat, kita hanya perlu mengamati warna paku yang semula bersih tersebut berubah menjadi merah kecoklatan dan permukaan yang sebelumnya halus menjadi lebih kasar. Paku yang sudah berkarat ternyata cukup berbahaya jika kita sentuh. Ada yang tahu kenapa? Ternyata, paku yang sudah berkarat apabila tergores mengenai kulit kita dapat menyebabkan tetanus. Sebenarnya, apa sih penyebab awal paku dapat berkarat? Penyebab awalnya karena paku berbahan dasar besi, dan besi sendiri apabila bereaksi dengan oksigen dan air akan mudah berkarat. Proses pengkaratan pada paku yang berada di luar ruangan awalnya disebabkan oleh paku yang berbahan dasar besi. Saat terkena paparan oksigen dan air secara terus-menerus, maka akan terjadi proses korosi. Hidrogen dan oksigen yang tercampur dengan besi inilah yang mengakibatkan paku menjadi berkarat. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan ukuran es batu dalam minuman tersebut? Misalnya, dalam suatu minuman dimasukkan sebanyak 100 gram es batu yang memiliki ukuran kecil. Kemudian, pada minuman lain dimasukkan sebanyak 100 gram es batu yang memiliki ukuran lebih besar.
Kedua minuman sama-sama terdapat 100 gram es batu, namun ukurannya berbeda. Maka, luas permukaan es batu besar yang memiliki ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm memiliki luas permukaan sebesar 52 cm persegi. Sedangkan, ukuran es batu kecil dari es batu besar yang telah dipotong menjadi 4 memiliki luas permukaan sebesar 88 cm persegi. Maka, es batu yang berukuran kecil akan larut terlebih dahulu dibandingkan dengan es batu yang berukuran besar. Hal ini karena dengan massa yang sama, es batu yang berukuran kecil memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan luas permukaan es batu yang berukuran besar. Yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya adalah katalis. Diperhatikan penjelasan berikut ini. Dari contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi katalis dalam laju reaksi adalah untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi tanpa ikut bercampur dalam reaksi. Energi aktivasi yaitu energi minimum yang harus dimiliki partikel untuk menghasilkan reaksi. Ketika kita menambahkan katalis pada sebuah reaktan, maka dengan adanya katalis, partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Perhatikan grafik berikut ini. Energi aktivasi tanpa katalis tinggi, reaksi akan berjalan lambat. Dan energi aktivasi dengan katalis rendah, sehingga reaksi akan berjalan cepat. Nah, teman-teman, dari penjelasan-penjelasan tersebut, pasti kalian akan lebih paham tentang fungsi katalis dalam mempercepat laju reaksi.